Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Asmara Podcast dengan saya Novia Sari Melati. Untuk teman-teman yang mau speak up lewat Asmara Podcast, jangan lupa klik link di deskripsi box ya. Dan hari ini kita kedatangan seorang ketua himpunan mahasiswa program studi PAI. Siapakah dia? Sahabat Abdul Rosyid. Selamat malam sahabat Abdul Rosyid. Panggilannya siapa ini? Rosyid aja. Oh, Rosyid. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah radi lemes Mas ya. Itu kenapa pakai jaket dari habis muncak atau dingin ini dingin. Perlu yang hangat-hangat ya. Bangun tidur habis itu mandi. Terus dingin. Oke nih, kemarin hari apa? Kemarin hari Jumat. Sabtu. Kemarin hari Sabtu tanggal berapa toh kemarin? 26. Oh, tanggal 26 Maret 2022 itu kan HMPPAI baru saja mengadakan acara besar ya Mas. Acara besar itu namanya apa? Kalau nggak salah Selapanan Raya. Selapanan Raya. Itu semua mahasiswa PAI yang diundang, yang ikut atau hanya beberapa saja? Seluruh mahasiswa PAI. Dari semester muda sampai semester tua. Semester 8. Semuanya ikut? Iya. Di situ ada alumni juga nggak Mas? Alumni hanya perwakilan. Itu Ahmad Farihin dan Mas Ulfi. Oh, jadi itu hanya perwakilan untuk yang alumni saja ya? Iya. Terus itu konsep acaranya seperti apa Mas? Kemarin kan kalau di rundown yang saya baca itu kan awal ada pembacaan maulid dan sebagainya. Terus setelah zuhur itu ada kegiatan sarasehannya juga untuk menyambut Idul Fitri, menyambut Ramadan ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi bisa dijelaskan lagi Mas? Oke ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah diberi waktu untuk di podcast ini ya. Oke. Nah, untuk bicara soal konsep ini, sebenarnya saya dan teman-teman yang merangkai konsep ini, sebenarnya acara ini sudah lama ya direncanakan. Sudah lama, kapan sih bisa mahasiswa PAI itu semua berkumpul bersama mengadakan acara. Tapi dulu itu ya belum tahu bahwasanya acara ini bernama Selapanan Raya. Tapi karena bersamaan dengan Selapan Raya yang terakhir, dari Selapanan yang terakhir yang biasanya sebelum puasa. Ya, sebelumnya itu dilaksanakan di rumah masing-masing mahasiswa dan dilaksanakan masing-masing kelas. Berarti bukan semuanya, bukan semua. Ya, tapi untuk semester dulu ya sudah melaksanakan, tapi untuk semester 2 ini belum ada. Jadi hal ini menjadi perdana bagi semester 2, tapi juga ini menjadi penutupan untuk semester-semester yang 4 ke atas. Dan itu dilaksanakan dari rumah mahasiswa ke rumah mahasiswa lain seperti itu. Itu modelnya mengajukan diri atau ditunjuk atau jadwal Mas itu Mas? Biasanya itu pada saat selapanan ini kesepakatan kelas saja ya, kesepakatan kelas hari ini mau di mana seperti itu. Selapan itu berarti setiap 40 hari atau 35 hari itu Mas? Atau 1 bulan? Sebenarnya selapanan itu 40 hari, 40 tapi hari. Biasanya 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali itu pasti dilakukan? Ya, insya Allah. Insya Allah, kalau yang biasanya melaksanakan seperti itu. Tapi kan mungkin setiap kelas mempunyai kendala masing-masing. Entah itu mahasiswanya itu sudah aktif dalam organisasi lain dan tidak sempat untuk melakukan itu, dan mungkin bisa diundur, dan untuk tanggalnya saja nggak selamanya dipastikan setiap tanggal ini itu nggak bisa. Nah, untuk rangkaian acara sendiri itu sebenarnya seperti yang dibilang oleh Bu Lulu kemarin ya. Saya itu pernah bermimpi bahwasanya seluruh mahasiswa PAI ini mengadakan sebuah acara dan di situ kita bermahlul qiyam bersama. Nah, terus Bu Lulu seperti itu. Ketika Mas Rosyid mengajukan acara ini, langsung saya ACC. Entah itu kebetulan atau bagaimana ya hal tersebut. Memang ini juga menjadi cita-cita pengurus semua, dan di sisi lain juga Bu Lulu mengharapkan hal ini. Nah, seperti itu. Jadi dari Bu Lulu Kaprodi ya?
Dari Kaprodi PAI sendiri juga sudah ngasih aba-aba gitu supaya seluruh mahasiswa PAI, entah itu dari semester muda maupun semester tua, dari mahasiswa yang hanya kupu-kupu sampai mahasiswa aktivis, itu semuanya dijadikan dalam satu forum itu. Dan kemarin alhamdulillah sudah terlaksana ya Mas. Itu sempat ada kendala nggak untuk melaksanakannya? Membicarakan kendala sangat banyak ya. Tapi setidaknya alhamdulillah sudah terlaksana lah. Biasalah soal acara ada kendala itu biasa. Jika tidak ada kendala ya kita mau belajar dari mana kalau bukan dari kendala tersebut. Yang intinya selapanan itu dulu selain memaparkan beberapa ya juga membahas tentang temanya itu nepung balung pisah. Nah, nepung balung pisah di sini diartikan menyatukan tulang-tulang yang terpisah, dan tulang itu kan berbagai jenis, ada tulang yang seperti tulang rusuk, tulang betis dan apa. Dan tulang ini juga diartikan sebagai mahasiswa di INISNU itu berbagai macam ya. Seperti yang dikatakan tadi Pak Novia, ada yang kupu-kupu, ada yang aktif dan yang lain sebagainya lah, seperti itu. Mungkin tadi kan sempat bicara tentang kendala ya. Mungkin kendala yang paling yang paling besar dihadapi HMPPAI sendiri itu kemarin apa Mas? Untuk kendala itu yang terbesar, jadi acara ini itu karena dilaksanakan pada saat akhir tahun Hijriah ya maksudnya. Nah, hal itu kebanyakan bersamaan dengan acara-acara TPQ atau akhir usana di desa Kataman ya. Maka dari itu banyak sekali mahasiswa yang beralasan bahwasanya tidak bisa menghadiri karena ada acara di desa, ada acara akhir usana seperti itu. Hingga kita pun sebenarnya juga bingung mau mengadakan acara ini pada tanggal apa dan hari apa Nah, di situ kan kendala terbesar karena peserta itu menjadi prioritas kita seperti itu. Nah, mungkin itu yang kendala terbesar sebenarnya. Berarti solusinya itu mencari waktu yang tepat. Ya. Susah ya Mas cari waktu yang tepat itu. Nah, itu. Apalagi untuk mengumpulkan berapa, kalau boleh tahu semua mahasiswa PAI Mas Rosi tahu? Jika dikumpulkan semuanya itu kemarin pada saat hitung-hitungan itu ya 360 dari semester 2 sampai semester 8 itu 360-an. Semua yang aktif itu? Iya, mahasiswa yang aktif. Jadi memang mayoritas di INISNU Temanggung itu kan mahasiswa yang paling banyak itu dari PAI ya Mas? Iya, dari PAI sendiri itu. Untuk acara kemarin kan yang pertama itu adalah pembacaan maulid. Itu dibawakan oleh Hadroh Trisula. Terus itu kan pembacaan maulid seperti biasa, ada Mahalul Qiyam, terus seperti itulah. Terus setelahnya itu kan ada acara sarasehan nih Mas. Terus siapa narasumbernya atau bagaimana acaranya, mungkin bisa diceritakan? Oke, untuk sarasehan ini ya sebenarnya hal ini tidak sesuai dengan apa yang terpapar di banner atau di pamflet, karena di situ sarasehan menyambut bulan suci Ramadan. Tapi pada saat sebelum sarasehan itu dulu bilang pada saya, Mas, ini saya isi aja ya penjelasan tentang akademik karena ini kesempatan yang momentum nih. Jika saya isi dengan pengajian nanti malah waktu ini tersia-sia. Maksudnya tersia-sia itu ya ini kesempatan momen. Jadi di situ Bu Lulu itu malah lebih mengedepankan untuk membahas tentang akademik, bagaimana mahasiswa yang baru itu. Ya, mahasiswa PAI itu harus bagaimana menjadi calon pendidik itu seperti apa, dan di situ juga Bu Lulu menjelaskan soal etika seorang pendidik Jadi seorang pendidik itu harus bagaimana seperti itu dan lain-lain lah. Oh, berarti lebih ke lebih membahas tentang PAI itu seperti apa, outputnya PAI itu nanti seperti apa. Lebih tapi ada menyenggol nggak tentang bulan suci Ramadan ini? Kalau soal bulan suci Ramadan kemarin belum disenggol. Mungkin jadi bisa direalisasikan waktu Ramadan sendiri itu ya Mas. Ngomong-ngomong besok Ramadan ada acara apa nih dari PAI? Dari PAI sendiri.
Belum terkonsep. Belum terkonsep. Oke, semoga ada acara besar yang bisa mengganti rugi kan? Ya bukan rugi, tapi menggantikan acara yang kemarin. Kan belum sempat sarasian tentang Ramadan ya. Mungkin besok bisa diganti. Mungkin bisa bekerja sama dengan LDK mungkin. LDK, UKM yang lain gitu. Terus pesan-pesan dan kesan dulu. Kesan Mas Rosid untuk acara kemarin itu apa, Mas? Kesan saya untuk acara kemarin itu ya sangat luar biasa. Alhamdulillah telah sukses, dan tak lain semua ini dari dukungan ormawa-ormawa lainnya juga, dan juga dari teman-teman dari luar prodi juga menyupport acara-acara atas acara ini, juga dari Kaprodi juga menyupport. Saya sangat berterima kasih sekali kepada seluruh mahasiswa INISNU ini, dan terkhusus kepada seluruh mahasiswa PAI, bahwasanya semoga acara ini tidak hanya terlaksana pada satu kali ini, mungkin besok bisa dilaksanakan 1 tahun hingga 2 kali sampai 3 kali. Amin. Dan menghadirkan narasumber yang dari PAI tapi juga sudah ibaratnya sudah menjadi orang yang sukses gitu. Ya, oke, menjadi orang amin. Di daerah masing-masing, seperti itu harapan saya. Terus kalau untuk pesan-pesannya mungkin untuk mahasiswa PAI ataupun mungkin untuk mahasiswa INISNU Temanggung ataupun untuk ormawa-ormawa yang lain, mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya. Untuk pesannya sendiri saya lebih ke ya jangan menganggap untuk acara seperti ini adalah sesuatu acara yang tidak penting, karena satu orang pun peserta itu menjadi hal yang sangat berharga bagi kami yang mengadakan acara. Toh juga ini adalah acara terkhusus diperuntukkan untuk mahasiswa juga dulu, bukan diperuntukkan untuk untuk HMP dulu. Jadi ini adalah acara untuk kalian semua. Jadi bersama-sama. Nanti kita bekerja sama lah untuk menyukseskan semua acara, ya tidak hanya acara ini saja, untuk acara kedepannya lah, seperti itu mungkin. Oke, berarti kemarin acaranya telah dikatakan sukses ya, Mas? Sukses itu dari berapa kepanitiaannya itu? Yang bisa menampung 360 mahasiswa itu kan tetap ada pemikir-pemikir atau konseptor-konseptor yang merencanakan. Itu ada berapa mahasiswa di situ? Dari 100% pengurus itu ya sekitar 60% lah. 60%-nya ya. Ya karena tadi itu kendala kebanyakan di pondok, jadi banyak di pondok bersamaan dengan akhir sana, seperti itu. Dan kemarin juga bukan dari pengurus saja lah, untuk dari luar pengurus juga ikut serta membantu. Ya, saya ucapkan terima kasih lagi lah untuk yang meluangkan tenaga dan pikirannya dan kesadarannya yang paling penting itu. Oke, sebelum ini kan Mas Rosid juga aktif ya di mungkin himpunan pengurus PAI, entah itu dari INISNU Temanggung maupun dari luar INISNU Temanggung kan sempat aktif. Terus kemarin untuk acara yang kemarin itu berencana mendatangkan mereka atau memang khusus internal INISNU saja? Ya, tadinya saya sudah berencana ya, pada saat menghadiri Rakorwil di Semarang itu saya berinisiatif bahwa Mas kalau mendatangkan dari Forsima ya namanya, kalau PAI itu Forsima, Forum Mahasiswa Silaturahim Mahasiswa PAI sendiri itu Forsima. Ya kabar-kabar saja Mas kalau mau mengundang. Ya tetapi kan setelah saya berkomunikasi dengan Bu Lulu selaku Kaprodi itu, untuk acara ini bentar aja Mas. Jadi mungkin lain waktu lah. Berarti harus momen lain gitu. Momen lain lah. Jadi ini terlalu mendadak karena memang acara ini konsepnya sangat singkat sekali ya waktunya. Jadi serba mendadak. Akhirnya juga acaranya seperti itulah. Ada nggak terkonsep secara baik lah, bisa dikatakan itu. Masih jauh dari kata sempurna anggapan saya. Tapi alhamdulillah dari kami yang melihat dari luar itu acara kemarin sudah cukup sukses, alhamdulillah lancar juga. Maksudnya semua lini kayaknya juga dari semua ormawa itu juga diundang. Jadi nggak hanya mahasiswa PAI yang jadi satu di sana, tapi juga ada dari perwakilan ormawa dan UKM juga. Jadi mungkin acara itu selain untuk
mengeratkan tali silaturahmi antara mahasiswa PAI itu juga untuk memotivasi UKM dan HMP yang lain juga supaya dikumpulkan seperti itu mungkin ya Mas. Yeah. Mungkin bisa terakhir kali ucapan motivasi untuk mahasiswa supaya tetap mau mau melihat bahwa di antara mahasiswa satu sama mahasiswa lain itu kan pasti ada benang merahnya. Mungkin motivasinya apa, silahkan. Berbicara soal motivasi itu sebenarnya saya nggak punya motivasi ya. Saya itu juga di sini masih mahasiswa yang ikut-ikutan dan gimana ya, seakan-akan itu saya hanya sebagai merealisasikan aja lah apa yang diharapkan ya. Saya merealisasikan karena juga saya ingin HMP ini maju dan selain itu juga mengeratkan tali silaturahim antara mahasiswa PAI yang selama ini saya memandang itu kurang berkomunikasi. Terkadang kelas 1 dengan kelas lain saja tidak paham bahwasanya ini mahasiswa PAI atau tidak. Ini seperti itu. Mahasiswa PAI. Ini mahasiswa PAI pada saat ketemu. Nah, kapan sih bisa mengadakan acara berkumpul bersama dan di situ kan pasti ada komunikasi lah. Nah, ini ternyata kakak saya, ternyata ini dulu satu sekolahan, seperti itu. Dan saya harapkan juga untuk ormawa-ormawa lain untuk bisa mengadakan acara mungkin. Ya mungkin hal seperti itu tapi dengan satu yang lain lah. Yang sesuai dengan UKM-nya. Sesuai dengan tupoksi masing-masing ormawa lah. Nah seperti itu. Nah sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada seluruh senior-senior yang telah menyupport acara ini dan seluruh dukungan dari ormawa-ormawa yang sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan dari awal sampai akhir. Jika banyak kesalahan dalam saya berbicara di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, seperti itu aja. Oke, begitu ya teman-teman semua. Jadi kemarin acara yang kita lihat sangat lancar ataupun sangat sempurna, ternyata itu masih memiliki naik turunnya tersendiri. Dan juga terima kasih sekali Mas Rosid sudah membagikan ceritanya. Oke, cukup sekian Asmara Podcast kali ini. Dari Mas Rosid kita bisa melihat bahwasanya orang yang ikut-ikutan saja sudah berhasil menjadi ketua HMP, apalagi kalian yang aktivis. Jangan lupa kami tunggu juga kehadiran kalian di Asmara Podcast, dan kami juga mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Jangan mokah di siang hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.